Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Kali ini saya bertugas sebagai pengamat dan bertugas atau berperan sebagai koas atau guru adalah Pak Adi, kemudian coachnya adalah Bu Mia. Harapannya Bapak dan Ibu dapat memerankan peran ini sehingga tirtanya dapat dari T sampai RA. Kami persilakan untuk Bu Mia dan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak. Mia, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Bapak, nak? Sebentar aja. Bantu Bapak untuk membawakan hasil pekerjaan teman-teman kalian ini. Oh iya Pak, bisa Pak, bisa. Saya akan ikut Pak. Oke, nah sini nak, letakkan di meja Bapak aja tugasnya. Mia, boleh Bapak bertanya sebentar? Akhir-akhir ini ya, kok Bapak lihat kamu di kelas sering melamun. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan ya Mia? Iya Pak, hari-hari ini saya kurang fokus belajar karena saya itu waktu pelajaran matematika itu Bu guru itu selalu menyindir saya kalau sedang mengajar di kelas itu. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Mia alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di kelas Ibu tuh selalu bilang pada teman sekelas saya sambil tuh matanya agak sedikit itu kayak melirik sama saya dan bilang seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal. Jadi kalau nggak datang les sepertinya gimana ya, kayaknya kalau anak yang tidak ikut les itu seperti kurang diperhatikan. Jadi siapa yang ikut les itu yang lebih yang diperhatikan bagaimana mengerjakan soal itu gitu. Jadi kayak merasa gimana itu Pak gitu. Oh gitu ya. Lalu perasaan pendapat Mia gimana? Ya gimana Pak, apa yang dikatakan Bu les matematika itu memang penting, cuman gimana ya Pak. Terus kenapa kamu gak datang les matematikanya? Iya Pak, soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya Ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Mungkin Ibu itu nggak suka sama saya Pak. Oh, jangan gitu mikirnya kan. Jadi kalau menurut kamu pembicaraan kita kali ini tujuannya untuk apa sih? Kalau boleh Pak, kasih gimana jalan keluarnya buat solusi Pak, agar Ibu itu kasih nilai matematika baik sama saya dan tidak selalu menyindir saya dan tidak kasih nilai jelek sama saya gitu Pak. Nah, kalau seperti itu, coba ceritakan apa hambatan kamu yang menghalangi untuk bisa datang ke les Ibu itu. Ini Pak, kebetulan lesnya nanti diadakan sore mulai jam 2 siang sampai jam 3:30. Sedangkan saya pada jam tersebut masih ada pelajaran agama. Kebetulan ibu saya bilang untuk jangan bolos kalau pelajaran agama. Karena pelajaran agama itu juga sangat penting. Gitu. Lalu pendapat Mia gimana? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, ataukah sekolah agamanya?
Iya Pak, memang kedua-duanya kan penting untuk saya. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu ketika pelajaran itu sama-sama waktunya, bersamaan waktunya Pak. Oh gitu. Nah, coba kalau seperti itu bagaimana cara kamu mengatasinya? Kalau saya pikir seperti ini Pak, mungkin saya bisa bicara dulu dengan ibu itu supaya kalau bisa waktu les matematikanya diundur jam 3:30 supaya saya bisa ikut les tersebut, atau diadakan di hari Jumat Pak. Kalau tidak nanti kemungkinan jadi saya libur saat sekolah belajar agama. Nah, itu idenya bagus itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan ya, setelah menjumpai semua ini dengan Bapak? Iya Pak, saya akan berusaha menemui ibu itu untuk segera membicarakannya, dan supaya saya bisa mengikuti les matematika dari ibu itu dan saya juga bisa mengikuti pelajaran agama. Ya, bagus itu Mia. Memang sih harus seperti itu. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Jadi situasi kamu memang sulit ya, karena kan berhadapan dengan waktu yang bentrok ya, bersamaan pelaksanaan jamnya. Tetapi jika kamu mampu mengatur waktu kamu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalahnya dan berbicara dengan guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika tersebut, mungkin guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut. Jadi nggak ketinggalan, kedua-duanya bisa ikuti, pelajaran agamanya jalan, les matematikanya juga jalan. Ya Pak, terima kasih arahannya ya Pak. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah yang saya hadapi. Iya Mia, sama-sama. Kamu kan anak hebat, pasti kamu bisa. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Saya akan menemui ibu guru matematika untuk membicarakan hal ini. Iya nak, semangat ya. Ibu itu kayaknya tadi masih di kantor. Makasih ya Pak. Selamat siang ya Pak. Ya, selamat siang Mia. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu berdua yang telah melakukan coaching. Ini saya sebagai pengamat akan melaporkan beberapa hal terkait dengan praktek coaching ini. Melihat dari kasusnya bahwa Coach Mia merasa seperti tidak adil atau merasa seperti dianaktirikan karena kawan-kawan yang ikut les matematika nilainya lebih tinggi daripada Coach Mia. Nah, pada jam pelajaran ini ternyata Pak Adi adalah guru agama di situ, sedang mengajar. Dan terjadilah komunikasi antara Coach Adi dan Coach Mia. Jika saya lihat dari percakapan tadi itu, komunikasi asertifnya sudah ada, muncul, kemudian di situ nampak bahwa Coach Adi menanyakan apa tujuan pembicaraan antara Coach dan Coach-nya. Kemudian setelah itu saya lihat Coach Adi mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Coach Mia. Kemudian Coach Adi merencanakan dari ide-ide yang dimunculkan tadi, yang sudah digali tadi dari Coach Mia, kemudian menanyakan solusi-solusi apa. Ya, dalam hal ini berarti yang menemukan solusi itu sebenarnya adalah Coach Mia. Nah, dari berbagai ide itu maka
diambillah mana langkah yang paling enak untuk dilakukan oleh Coachemia. Ternyata tadi itu kendalanya karena jamnya bentrok, jadi Coachemia minta ada diundurkan dan sebagainya. Nah, jadi dari komunikasi ini sudah terbangun bagaimana Coach Adi bisa memberikan motivasi ataupun menggali informasi-informasi yang ada pada diri Coachemia, sehingga didapatlah solusi-solusi itu yang bagaimana menurut Coachemia lebih enak atau lebih lebih bisa dilakukan sendiri. Jadi tidak ada paksaan di situ untuk melakukan sesuatu, tetapi berdasarkan apa yang ada pada diri Coachemia. Tapi mungkin selama ini Coachemia tidak menyadari bahwa dalam pikiran, dalam dirinya itu ada ide yang bisa untuk membantu dirinya sendiri. Dan disinilah nampak dan terlihat terjadinya coaching, bahwa kok seorang coach itu bisa menggali informasi-informasi, ide-ide dari coachnya sendiri untuk mengatasi masalah coachnya itu sendiri. Jadi secara keseluruhan penilaian saya bahwa coaching ini berjalan dengan lancar, bagus, dan tirtanya dapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pengamatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.